Hampir 11 tahun Belanda merintis pembangunan benteng yang diberi nama Benteng Fort Willem I. Tentunya dalam proses pendiriannya tersebut melibatkan ribuan kaum pribumi yang dipaksa bekerja tanpa upah sepeser pun. Mengenai sejarah lengkap dari benteng pendem ini, konon katanya benteng pendem atau dulunya bernama Benteng Fort Willem I yang terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang mulai dibangun tahun 1834 dan selesai tahun 1845. Bangunan kuno yang dulunya jauh dari permukiman ini, konon awalnya dibangun untuk kepentingan VOC, di mana digunakan untuk mengamankan pengangkutan hasil bumi yang melimpah dan perlu dukungan aparat militer. Terkait hal itu, konon katanya didirikanlah sebuah benteng pertahanan guna menampung personil tentara dalam jumlah yang cukup besar. Letak Ambarawa yang berada di tengah-tengah jalur Magelang-Semarang pun konon juga dianggap strategis sebagai lokasi pengamanan. Hampir 11 tahun Belanda merintis pembangunan benteng yang diberi nama Benteng Fort Willem I. Tentunya dalam proses pendiriannya tersebut melibatkan ribuan kaum pribumi yang dipaksa bekerja tanpa upah sepeser pun. Hingga tahun 1845 berdirilah benteng yang kokoh sekaligus angkuh yang tak sembarangan orang diizinkan memasukinya. Memang agak susah menelisik manfaat bagi militer Belanda benteng pendem di tahun 1845 tersebut. Namun yang pasti, mulai tahun 1853 hingga 1927, konon katanya digunakan sebagai barak tentara KNIL. Yang unik pada bangunan ini terdapat ratusan jendela berukuran besar, di mana diduga bangunan kokoh tersebut dipakai untuk penyimpanan logistik. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, konon katanya benteng ini tercatat pernah menjadi tempat pertahanan terakhir bagi tentara sekutu saat digempur oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, pimpinan Kolonel Sudirman di tahun 1945. Dengan strategi supit udang, militer bule yang dilengkapi senjata canggih pada waktu itu berhasil dipukul mundur. Kejadian berawal dari kedatangan tentara sekutu yang di dalamnya terselip pasukan Nica pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana mereka bermaksud mengurus tawanan perang di Jawa Tengah. Namun sayang, para tentara tersebut berulah, sehingga menimbulkan berbagai insiden, salah satunya menyebabkan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, yang memang menjadi prajurit kesayangan Kolonel Sudirman. Tanggal 11 Desember 1945, konon digelar rapat dengan para komandan sektor TKR serta Laskar, di mana akhirnya diputuskan bahwa Ambarawa bakal dikepung dari segala penjuru menggunakan taktik supit udang. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia maupun pasca kemerdekaan, konon katanya benteng pendem mengalami berbagai perubahan fungsi. Pada tahun 1927, usai dipakai baraknya oleh tentara KNIL, sempat dijadikan penjara anak dan selanjutnya diubah sebagai penjara orang dewasa serta tahanan politik. Saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, konon benteng tersebut difungsikan untuk kamp militer hingga tahun 1945. Hengkangnya militer Jepang, TKR menjadikan benteng tersebut menjadi markasnya sampai tanggal 23 November 1945. Untuk memasuki kawasan benteng pendem, pengunjung pun bisa melalui jalan di samping sebuah rumah sakit umum daerah atau belakang markas Yonkav 2 Tank Turangga Ceta. Ketika memasuki benteng ini, konon katanya pengunjung dilarang membuat kegaduhan hingga dilarang untuk naik ke lantai 2. Pasalnya, lantai 2 sendiri kini digunakan untuk tempat tinggal pegawai LP.
Sedangkan lantai 1 sebagian dihuni personil polisi militer berikut keluarganya. Ketika memasuki pintu gerbang utama, kesan kuno memang tetap terlihat. Namun, bangunan yang digunakan kantor instalasi tahanan militer Kodam 4 Diponegoro dan LP Ambarmang terlihat bersih. Tepat di depan terhalang sawah, konon katanya terdapat bangunan cukup luas yang dulunya digunakan sebagai dapur umum. Kondisinya teramat sangat menyedihkan, lantaran tidak pernah terjamah manusia hingga bangunan itu lebih mirip markas lelembut. Lantas, seperti apa benteng-benteng lain di tanah air di mana juga merupakan peninggalan zaman kolonial? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Pengaruh masa kolonial Belanda ternyata masih sangat terasa di Indonesia. Hadirnya bangunan tua bersejarah tentunya juga menjadi bukti eksistensinya. Meninggalkan benteng pendem yang berada di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, konon masih banyak benteng-benteng peninggalan zaman kolonial seperti deretan benteng-benteng berikut ini. Benteng Belgika Maluku. Untuk menemukan warisan peninggalan dan bukti sejarah masa lalu di Indonesia, konon katanya cukuplah mudah dilakukan. Salah satunya bisa ditemukan saat menyambangi Pulau Maluku. Ya, konon di sana terdapat sebuah benteng bernama Benteng Belgika, di mana benteng yang berada di Bukit Tabaleku, Naira Tenggara, Pulau Neira, Maluku tersebut merupakan saksi bisu dari sejarah Indonesia yang dijajah oleh bangsa Portugis dan Belanda. Benteng Belgika sendiri konon katanya mula-mula dibangun pada abad ke-16 oleh bangsa Portugis. Hingga kemudian saat penjajahan Belanda, benteng kembali dibangun pada 4 September 1611 oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Booth yang diberi nama Fort Belgica. Fungsi dibangunnya benteng jelas untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang kala itu menentang adanya monopoli perdagangan pala oleh VOC. Ketika mengunjungi benteng Belgika, waktu terasa seakan terulur ke belakang saat gejolak perlawanan dan pertahanan terjadi di tanah rempah tersebut. Wujudnya yang usang tidak terurus, cat mengelupas, lantai rusak, dinding lumutan, hingga tidak dilakukan pemugaran sangat disayangkan oleh setiap wisatawan yang menginjakan kaki di benteng ini. Padahal nilai sejarah dan makna keberadaan benteng Belgika sungguhlah begitu tidak ternilai harganya. Bahkan bisa dikatakan benteng Belgika adalah salah satu harta bersejarah Indonesia yang konon katanya tidak dimiliki oleh satupun negara di dunia selain Indonesia.